banyak cara, banyak profesi yang mungkin nanti akan hilang begitu, diganti dengan cara yang berbeda, proses bisnis yang berbeda. Nah, ini karena kehadiran dari internet, kehadiran dari teknologi IT terutama adalah artificial intelligence. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangat pagi semuanya para pemirsa di channel MOK Aptikom. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Penyelenggara MOC MOK Aptikom. Kali ini telah hadir bersama kita Dr. Gus Rini. Assalamualaikum Bu Gus. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini, jadi Aptikom telah memberikan sebuah kontribusi, salah satunya platform ya untuk pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh ya dengan nama MOK Aptikom. Ini harapannya menjadi sebuah solusi di era industri 4.0 ini, menjadi pionir pembaruan pembelajaran. Nah, ini Bu Gus ini bisa memberikan sebuah sedikit gambaran ya munculnya MOK Aptikom di sini. Monggo. Baik ya, terima kasih Pak Nurul. Bapak Ibu pemirsa sekalian, ya betul sekali yang disampaikan oleh Pak Nurul bahwa saat ini kita memasuki revolusi industri 4.0 begitu ya. Banyak hal yang sudah harus berubah ya, adanya disruption gitu ya. Banyak cara, banyak profesi yang mungkin nanti akan hilang begitu, diganti dengan cara yang berbeda, proses bisnis yang berbeda. Nah, ini karena kehadiran dari internet, kehadiran dari teknologi IT terutama adalah artificial intelligence. Nah, tidak juga berbeda dengan tidak hanya objeknya saja, tetapi juga bagaimana cara pembelajaran pun ini berbeda di dalam revolusi industri 4.0. Jadi bukan hanya apa yang kita ajarkan, tetapi cara pembelajaran itu sendiri juga berbeda. Karena mungkin posisi kita yang zaman old ini Pak, mungkin cara pembelajarannya dulu berbeda begitu ya. Anak-anak sekarang ini yang sudah native teknologi begitu ya, begitu mereka melek lahir itu langsung pegang HP, gitu kan? Iya, betul. Begitu lahir langsung pegang HP. Langsung diupdate di internet. Iya, betul. Nah, ini jadi milenial ini harus dengan cara pembelajaran yang milenial, jangan cara lama gitu ya. Mungkin sebagai satu contoh ya, ketika saya punya satu aplikasi baru begitu, ada teman yang membuatkan desain untuk mungkin arsitektur rumah atau apa begitu ya, dia ngasih tahu ini Bu software yang kami pakai, ini baru bagi saya belum pernah pakai. Ya kalau saya ini naknuk Pak, ini gimana gitu kan, ini apa sih fungsinya? Tapi begitu anak saya yang pegang, anak saya yang kecil Pak, kelas 3 SD, begitu pegang dia langsung bisa eksplorasi, langsung bisa membuat yang baru, desain yang baru. Nah ini karena kecepatan anak-anak ini dalam belajar, karena mereka memang udah biasa ya memegang teknologi. Nah ini adalah cara pembelajaran mereka. Nah cara yang berbeda ini makanya kita harus juga lakukan dengan cara yang berbeda pula di dalam pembelajaran. Maka dikenallah ada pembelajaran daring begitu ya. Apalagi sekarang masuk pemerintah ini mencanangkan adanya program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Pak. MBKM, di mana mahasiswa itu boleh belajar dari luar perguruan tinggi, di luar perguruan tingginya selama maksimal 2 semester atau setara 14 KS. Untuk apa? Supaya mereka tahu dunia luar tuh seperti apa. Tidak seperti kata dalam tempurung gitu ya. Perguruan tinggi tetangga itu gimana sih? Oh kalau saya pengen ngerasain belajar dengan dosen dari perguruan tinggi negeri, gimana caranya? Seperti apa rasanya? Dan juga di industri langsung juga. Iya, di industri yang langsung diimplementasinya seperti betul, apa? iya. Jadi ada banyak kegiatannya, ada magang industri, ada bagaimana mereka mengajar di desa mungkin ya dan lain sebagainya, termasuk penelitian proyek independen. Salah satunya adalah di Merdeka Belajar itu pertukaran pelajar yang bisa ditabung di dalam MOOC ini ya.
pertukaran pelajar itu sebenarnya bisa dilakukan peer to peer ya, antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain. Yang satu mengirimkan 10 mahasiswa, yang lain mengirimkan 10 mahasiswa yang lain, misalnya begitu. Tetapi ini mungkin ya menjadi satu kendala kalau perguruan tinggi ini belum punya teman gitu. Yang ini saya pengennya ke UI misalnya, ada perguruan tinggi XYZ ini baru berdiri Pak. Pengennya mahasiswanya ngirim ke UI, pengennya UI ngirim balik ke situ, ya enggak mau Pak. Iya, betul. Iya, karena ini untuk mencari partner yang ini mungkin agak sulit gitu. Dan kalau semuanya mengirim ke universitas besar, nanti numpuk di situ. Numpuk, iya nggak bisa tertangani ya. Maka akhirnya kita bantu, kita buat penjembatan, diberikan jembatan dengan adanya MOOC ya, MOOC. Ini adalah sebuah wadah di mana orang-orang yang ahli di bidangnya, para pakar tadi kita undang untuk mengisi di situ ya. Tentu saja ini dengan konsep yang sesuai dengan Permendikbud Pak. Ya, jadi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, kita siapkan di situ 16 pertemuan yang dilakukan, isinya pematerinya adalah tadi para pakar di bidangnya yang sudah diakui di Indonesia ini, kemudian pesertanya boleh seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia, siapapun itu, begitu ya. Nah ini bisa diakui loh Pak, untuk bisa menyelesaikan. Artinya MOOC ini udah resmi ya? Betul, iya. Nanti dikasih sertifikat gitu ya? Betul, iya. Ya. Gimana itu? Artinya nanti sertifikat itu nanti terus ditransfer ke perguruan tingginya? Iya, betul. Mungkin bisa sedikit disampaikan. Jadi di MOOC sendiri kita menyiapkan beberapa model Pak. Ada yang namanya open content, open courseware, itu yang sifatnya free, siapa saja boleh bersedekah materi di situ. Siapa saja boleh buka, ngambil materinya. Iya, betul. Ya. Dua, open content, open courseware, open education. Yang satu lagi open education. Kalau yang open education ini kita menggunakan standar. Jadi ada standar penjaminan mutu di situ bahwa materi ini disusun 16 minggu, kemudian ada RPS-nya, ada asesmennya, kapan tatap muka online, kapan ini bisa dengan menggunakan asinkronus begitu. Kemudian dari hasil evaluasinya akan keluar nilai. Nilai ini nanti dicetak di dalam sertifikat, dan sertifikat ini bisa diserahkan ke perguruan tingginya untuk rekognisi, pengakuan pembelajaran di luar kampus. Itu yang namanya tadi pas barusan pemirsa tadi juga webinar tadi Prof Ucok mengatakan ada kredit earning. Iya, betul. Nah, itu tadi yang dimaksud ya? Iya, betul. Jadi konsepnya nanti 3 SKS yang setara tadi bisa ditransferkan ke perguruan tingginya. Bahkan meskipun nama mata kuliahnya beda. Beda ya. Tentu tidak bisa sama persis ya, tapi gimana? yang kontennya sesuai gitu kan. Iya. Makanya di dalam sertifikat itu juga disebutkan materi ini isinya apa saja supaya perguruan tinggi nanti bisa melihat, oh ini dekat dengan mata kuliahnya yang mana, akan diakui untuk mata kuliah yang mana. Nah, kalau terkait dengan credit earning tadi yang disampaikan oleh Prof. Ucok, bahwa pengambilan materi ini tidak harus selalu sama di mana kita mengambil KRS di perguruan tinggi masing-masing. Bahkan mungkin orang-orang yang belum kuliah pun bisa mengambil, kemudian disimpan. Nanti ketika dia mengambil pendidikan di perguruan tinggi, ini bisa dilaporkan, ini loh yang sudah saya kumpulkan untuk bisa diakui. Begitu itu yang dimaksud tadi dengan kredit earning. Luar biasa. Jadi para pemirsa ya di MOOC Aptikom Channel ini menjadi sebuah pembaruan di bidang pembelajaran pendidikan di Indonesia ya. Jadi MOOC Aptikom ini nanti hadir juga di Indonesia. Nanti silakan Bapak Ibu dimanapun berada ya bisa join bergabung dengan kami. Nah, tentunya kita sudah berjalan ini ya Bu. Iya. Sudah mungkin bisa cerita Bu, perjalanannya ini sudah berapa batch atau periode mungkin ya? Baik ya. Kita itu diluncurkan per tanggal 12 Oktober Pak. 12 Oktober tahun 2020. Waktu itu yang meluncurkan adalah Prof. Nizam ya, Dirjen Dikti kita. Sehingga kalau ada yang ragu-ragu, ini legal enggak sih? Yang meluncurkan aja yang membuat kebijakan gitu kan. Jadi saya rasa ini tidak ada keraguan di situ begitu. Setelah itu langsung diikuti oleh banyak mahasiswa dari perguruan tinggi maupun dari masyarakat. Mungkin sudah sekitar 1000 pesertanya. Ini terdiri dari periode angkatan pertama dan sekarang masuk angkatan kedua, dan ini kita akan membuka untuk angkatan yang ketiga. Maret sampai Mei itu akan kita laksanakan angkatan ketiga selama 16 minggu. Maret sampai Mei dibuka atau sekarang sudah dibuka? Sekarang sudah dibuka, pelaksanaannya Maret. Pelaksanaannya Maret. Iya, betul. Luar biasa sekali ini
MOOC Aptikom ini sudah berjalan 2 periode dan insya Allah ini dibuka lagi, ini dalam masa pembukaan gitu ya. Nanti insya Allah 1 Maret 2021 ini akan berjalan ya. Silakan para pemirsa ya perguruan tinggi yang ada dimanapun untuk bisa join dengan kami. Nanti bisa dilihat ya, nanti di alamatnya di mooc.aptikom.or.id. Nah, nanti bisa dilihat di sana. Dan kami punya kontak personnya juga ya? Ya, ada. Oke, ya. Jadi harapannya kontribusi dari Aptikom melalui MOOC ini bisa istilahnya apa, Bu? Berguna, bermanfaat. Iya, bermanfaat ya. Oke, mungkin satu lagi mungkin untuk terakhir silakan Bu Kus untuk memberikan sebuah baik, closing. Ya, saya rasa Open Education MOOC Aptikom yang kita siapkan ini adalah upaya kita untuk memberikan sumbangan kepada negeri ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersama-sama menghadapi pandemi, menghadapi berbagai kebijakan, tantangan revolusi industri 4.0 dan sebagainya ya. Mari kita manfaatkan. Bagi teman-teman yang memiliki kemampuan lebih, silahkan sedekahkan materinya di sana, boleh juga sebagai pemateri di sana. Bagi teman-teman yang ingin belajar, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah tidak ada ruginya. Oke, amin. Luar biasa sekali Bu Kusrini. Terima kasih atas penyampaiannya, mungkin pemberian informasi kepada semua pemirsa dimanapun berada, dan kami tunggu partisipasi, join ya, entah melalui open courseware, open content, open education di MOOC Aptikom. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Bu Kusrini. Ya, sama-sama Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.